Ketua KPK tidaklah mudah, harus bernyali, bahkan kalau perlu siap nyawanya untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Jadi Ketua KPK khususnya di Indonesia memang harus bernyali besar, siap dipenjara, siap dibantai dalam tanda petik, siap dipidanakan dan sebagainya. Ada 5 ketua KPK definitif, 3 diberhentikan. Kalau di total di sini ada 7, tapi kalau dilihat ada 5 yang definitif. Ini yang paling menjadi sorotan. Yang pertama, Taufikur Rahman Ruki, dia menjabat sejak 2003 dan sampai 2007. Yang kedua, Antasari Azhar dari 2007 sampai 2009. Dia digantikan oleh PLT Tumpah Hatorangan Pangabean, pelaksana tugas 2009-2010. Jadi Antasari Azhar ini kalau dibayangkan hanya menjabat 2 tahun saja, 2007-2009. Nah, selanjutnya ada Busro Mukodas tahun 2010 sampai 2011. 1 tahun. Abraham Samad 2011 sampai 2015. Dia selanjutnya digantikan oleh PLT yang juga ketua KPK pertama, Taufikur Rahman Ruki. Yang kelima ada Agus Raharjo dari tahun 2015 sampai 2019. Terakhir ada Firly Bahuri. Nah, kalau kita perhatikan, hampir di setiap ketua KPK sejak Taufikur Rahman Ruki yang pertama, itu pasti ada fenomena-fenomena yang cukup menggelikan juga. Di zaman Taufikur Rahman Ruki masih ingat dengan kasus cicak dan buaya yang melibatkan Susnodo Aji, petinggi Polri waktu itu. Nah, ini menjadi perbincangan hangat secara nasional, mana cicak melawan buaya. Di zaman Taufikur Rahman Ruki juga ada penanganan dari Budi Gunawan yang waktu itu mengajukan pra-peradilan diserahkan ke Kejaksaan. Ada juga perkara Novel Baswedan. Taufikur Rahman juga walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi yang memang berat, teman, menjadi ketua KPK harus bernyali. Taufikur Rahman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika, jadi etika masyarakat, integritas anti korupsi harus melalui proses yang tidak mudah katanya, ya, tidak mudah. Adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga. Jadi ini memang kehendak dari Taufikur Rahman Ruki ini. Pemberantasan korupsi itu dimulai dari keluarga, ini pemikirannya. Baru selanjutnya ke pemerintah dan organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Tahun 2007 Taufikur Rahman Ruki juga digantikan oleh Antasari Azhar. Menjabat ketua KPK sejak 2007 sampai 2009. Dirut Raja Wali Banjaran yang melibatkan Rani, seorang kedikol. Lama juga mendekam di penjara, ya. Memang Antasari Azhar ini termasuk ketua KPK yang pemberani, dan sampai sekarang dukungan untuknya masih cukup tinggi. Menangkap dan memenjarakan Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Samsul Nur Salim. Antasari Azhar juga memenjarakan Al-Amin Nur Nasution dalam kasus pelepasan kawasan hutan lindung di kasus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Antasari Azhar juga menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia ke penjara dengan kasusan aliran dana Bank Indonesia. Statusnya sebagai tersangka Nasruddin Zulkarnain, ya. Selanjutnya ada Tumpah Hatorangan Pangabean, pelaksana tugas pasca Antasari Azhar 2009-2010. Dia berhasil menetapkan bekas Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah. Bakhtiar Hamzah, Menteri Sosial, ditangkap dan dijebloskan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Dan juga hatorangan ininya menetapkan Gubernur Kepri Ismet Abdullah sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ismet Abdullah ini waktu itu sempat menjabat sebagai ketua otorita Batam. Ada kasus-kasus yang mandek penanganannya, misalnya di kasus Bank Senturi, membuat penilaian lembaga itu menyumpeng. Wah, juga ya. Nah, selanjutnya ada Busro Mukodas di
definitifkan ke Busro Mukodas 2010-2011, 1 tahun. Busro Mukodas merupakan ketua merangkap anggota KY Komisi Yudisial RI 2005-2010. Nah, pada saat itu dia sering mengkritik DPR, terakhir sebagai hedonis. Nah, ketua KPK selanjutnya adalah Abraham Samad 2011-2015. Beberapa kasus di bawah kepemimpinan Abraham Samad yang mencuat adalah kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, kasus korupsi Hambalang, gratifikasi impor daging, kasus gratifikasi SKK Migas, kasus pengaturan pilkada Kabupaten Lebak. Waduh, banyak juga ya ini ya, masa Abraham Samad. Selanjutnya ada Agus Raharjo, berlatar belakang pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi 10 November. Kasus per September 2016, dominasi kasus suap dan operasi tangkap tangan. Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu DPD RI Irman Gusman. Jadi ketua DPD RI Irman Gusman ditangkap gara-gara kasus suap impor gula. Berbagai penangkapan OTT panitera, pengacara, hakim tinggi, pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris Mahkamah Agung Rohadi yang terkait suap dagang perkara, termasuk salah satunya yaitu OC Kaligis, pengacara kondang. Nah, itu ditangkap juga oleh. Terus ada lagi dana aspirasi dan suap infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi 5 DPRD. Cukup banyak juga ya yang ditangkapnya. Namun sebelum Agus Raharjo tadi, Abraham Samad terpaksa diberhentikan karena kasus yang di luar penyalahgunaan ini sebelum dia menjadi ketua KPK. Nah, yang terakhir Firly Bahuri 2019. Firly Bahuri ini juga berasal dari institusi kepolisian, yang terakhir menjabat Kapolda di Sumatera Selatan. Nah, Firly Bahuri ini ditersangkakan karena dia menangkap Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian dari Nasdem, dengan dugaan pemerasan, dan Firly Bahuri dijadikan tersangka. Dari beberapa ketua yang saya review singkat tadi, artinya memang untuk menjadi pendekar anti korupsi di Indonesia itu tidaklah mudah. Memiliki integritas tinggi, memiliki ketahanan yang kuat, dan sebagainya. Setidak-tidaknya siap dipenjarakan, siap dibully, siap dihancurkan karakternya, siap semua. Jadi memang korupsi akut di Indonesia ini cukup sulit diberantas. Kita ingat saja sampai sekarang Novel Baswedan itu cacat matanya. Itu banyak. Kadang ada-ada saja. Ingat Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dia terpaksa tersangkakan juga waktu itu karena dianggap ada hal lain, adanya sebuah peristiwa hukum yang menjerat mereka. Tetapi pada akhirnya jaksa mengeluarkan penghentian perkara karena alasan sosiologis, aneh saja. Tapi apa boleh buat. Ada juga Budi Gunawan yang melakukan pra peradilan sampai sekarang ya. Dia memang tidak tahu sejauh mana kan perkara itu, tetapi setidak-tidaknya satu-satunya orang yang berani memperadilan KPK ya Budi Gunawan. Nah, sekarang ada Firly Bahuri ditersangkakan atau menjadi tersangka, yang jelas dia tersangka. Persoalan bagaimana pembuktian itu memang pengadilan. Jadi menurut saya jadi ketua KPK harus bernyali, bahkan kalau perlu siap nyawanya hilang. Hampir setiap periode yang singkat ya, ada saja pejabat yang kena tangkap. Oke, itu saja review saya. Bagaimana kenyataannya penindakan korupsi di Indonesia, yang jelas sekarang di bidang perkorupsian, perasuhan itu sedang mencemaskan bangsa kita. Banyak warga-warga kita yang orang-orang susah itu sebetulnya menjadi korban.